apakah gaya belajar itu kalau sudah A berarti nggak pakai B? Enggak. Belum tentu. Belum tentu. Jadi gaya belajar itu nanti kalau sudah diaplikasikan kepada seseorang, maka dia yang timbul adalah Omong-omong soal momong. dominasinya. Oh, sing kemarin itu ya, sing unggul apa gitu ya? Iya, dominasinya di mana gitu loh. Oke. Jadi Menarik. kalau definisi letternya kan gaya belajar itu adalah cara atau metode yang unik gitu, yang dimiliki setiap individu dalam menerima, memproses dan memahami informasi. Nah, ini adalah secara definisi letterlek. Nah, Tapi ada kata unik nih sing ini ya, Pak. ya Tom, unik karena masing-masing orang sendiri-sendiri. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, nanti penerapannya adalah dominasinya di mana. Nah, kalau secara umum gaya belajar itu yang sekarang diterjemahkan oleh para ahli-ahli itu dia akan berbunyi. Ada 3 gaya belajar seseorang, Oke. kemudian bertambah menjadi 1. Sehingga 3 tambah 1. Jadi berapa Mas Arif? 4. 4. Pinter, Bukan Masya bukan ini ya. Allah. Bukan 90 tambah 6 jadi 99 ya, bukan ya? Oke. Jadi muncullah gaya belajar seorang itu, Yap. muncul macam-macam gaya belajar. Pertama adalah visual. Oke, 2 visual. auditori. Yap. Atau orang bilang auditorial. Yang ketiga adalah kinestetik. Oke. Kinestetik. Yang keempat adalah kombinasi. Nah, kombinasi ini muncul terakhir. Ini kita bedah nih Pak Tung, satu-satu nih Pak Tung. Jadi secara singkat atau jalan. Jadi visual. Nah, visualnya artinya apa Mas Arif? Melihat ya, Ya, visual itu apa yang kelihatan. yang kelihatan. Nah, yang kelihatan. Berarti kalau dia visual, berarti dia mengutamakan apa? Mengutamakan Alat untuk melihat. melihat. Ya. Bernama Mata. mata. Ya toh. Mulane meh ngejak anak sinau ya kuwi ditakoni, "Mana matamu?" Ngono. Ini mataku, mata kanan mataku kan ya. Orang atau orang yang memiliki gaya keunikan di dalam belajar itu yang bersumber atau mengandalkan dengan penglihatannya. Oke. Visual. Visual. Menggunakan alat bernama mata. Mata. Oke. Otomatis orang tunanetra nggak pakai ini. Oke. Nah, yang kedua adalah auditori. Auditori. Auditori dari kata audio. Audio. Nah, audio apa? Ini suara. 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 Berarti orang yang dia kalau belajar itu paling efektif penerimaan informasi melalui suara atau Oke. penangkapan suara. Berarti aji-ajine berupa Telinga. hooving. 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 Talingan. Talingan itu apa Pak Tung? Bener nggak? Iya. Telinga? Betul ya? Ya. Oh. Nah, yang ketiga adalah kinestetik. Wah, ini. Kinestetik itu adalah orang yang dia dominasi ketika menerima informasi atau ilmu pengetahuan untuk mengerti sesuatu itu mengandalkan gerak. Nah, kalau gabungan kombinasi, ya orang yang tiga-tiganya ini rata-rata. Oh. Jadi dipakai semua. Harus 3 Pak Tom. Nek misalnya yang dominan 2 gitu ya enggak apa-apa juga kan? Enggak apa-apa. Kombinasi 2 juga enggak apa-apa. Tapi rata-rata masing-masing orang ini dia satu dominasi loh. Oh, yang paling Iya, unggul. dominasi. Jadi Oke. ketika seseorang itu misalnya disebut dengan visual, bukan berarti dia itu sama sekali auditorinya itu 0, bukan. Enggak. Oh, iya. Tapi ini dominasi. Dominasi itu yang paling efektif, yang paling dominan gitu. Jadi muncullah gaya belajar atau disebut juga modalitas belajar. Oke. Atau juga disebut dominasi gaya belajar.
Nek berapa tadi? Ada 4, 3 plus 1. Oh, 3 plus 1. Ya, 3 plus 1. Ada visual. Kemudian auditory. Ya. Kinestetik sama campuran. Oke. Nah. Ini berarti setiap kita sebagai orang tua harus mencari nih Pak Tum, apa kelebihan dari putra-putri kita gitu ya Pak Tum ya? Nah, kuis yang paling tepat. Oke. Kenapa gaya belajar ini dimunculkan? Ya. Satu, agar para guru, orang tua ini memahami karakteristik anaknya. Oh. Ya, kalau dia visual, dia dilayani dengan auditori. Apa yang terjadi? Nggak nyambung. Tidak efektif. Yeah. Tetap nyambung, tapi tidak Nggak efektif. efektif. Karena Oke. bukan pasangannya. Pendengaran untuk audi. Visual, penglihatan untuk visual. Nah, begitu. Bagi anak juga penting. Penting apa? Dia harus mengetahui. Saya ini termasuk gaya belajar yang paling disukai lewat apa toh? Nah, sehingga dia itu akan menentukan gaya belajar untuk mempercepat jalan dia belajar. Ngono. Oke. Belajar kan cepet karo sila kan kira-kira pilih sing ndi? Cepat. Bodoh. Nah, inilah perlunya orang tua dan guru mengetahui gaya belajar dari murid-muridnya. Nah, nanti menentukan cara pembelajarannya Iya, ya Pak Tum. cara pembelajarannya, cara mengantarkan, cara melayani. Sampai Kan kepada guru itu kan sekarang tidak hanya sebagai mengajar, tapi sebagai fasilitator. Oh. Nah, fasilitator. Apa namanya? Paradigmanya sudah beda nih berarti Pak Tum. Apalagi nanti kurikulum yang baru ini. Nah, kurikulum kok ganti ya tetap baru terus nanti. Tapi pada prinsipnya fundamentalnya itu tadi ya Pak Tum. Iya. Ada 4 tadi ya, 3 plus 1. 3 plus 1. Gaya belajar gitu ya. Dengan mengetahui cara belajar, maka gurunya tadi Anaknya nyaman atau senang. Gurunya ringan. Oh, Iya. Pengen ringan mengajar putra-putrinya. Nah, pembelajarannya berjalan dengan lancar, Oke. antusias, kondusif, ngono. Karena pas, ngono. Yap. Pentingnya orang mengetahui gaya belajar. Nah, pertanyaannya saiki, piye carane ngerteni gaya belajar seseorang jika guru itu urung ngajar? Oh, maksudnya? Nah, masing-masing dari dominasi gaya belajar tadi, dia memiliki karakteristik. Oke. Karakteristiknya ya cara ngendewe iki ya tanda-tandane, ciri-cirine ngono kuwi. Mengetahui tanda-tanda cara belajar setiap anak itu ya. Oke. 3 plus 1. Kita mulai dari visual. Artinya Melihat. ketok. Ya. Nah, Terlihat. ayo bahasane ketok Inggris ketok. Nah, berarti visual kuwi wong sing dominasine nek sinau utawa memperoleh informasi sing gampang kelingan kuwi saka barang sing ketok. Nah, Barang nyoto gitu ya. barang nyoto, barang sing ketok. Oke. Ciri-cirine wonge seneng gambar karo werna. Oke. Kan aku pernah ketemu wong to, ana wong sing sangat mementingkan beli mobil misalnya. Kan kuwi bagian dari gaya belajar ya. Iya, iya. Pokoknya kudu abang, nek ora abang ora. Oh, iya, iya. Gitu. Iya. Pokoknya kudu putih, putih ora. Tapi enek seseorang yang meh abang, meh putih, terserah, podo-podo mobil kok ngono. Penting melaku bentuk mobil. Bentuk-bentuk mobil fungsional. Enek model ngono. Ada. Ya, tapi wong sing mau visual mau. Nek ora abang ora. Meskipun abang regane luwih larang, tetep tuku sing abang. Petok ngono iki. Petok ya. Unik juga ya nek diangen-angen gitu loh, Pak. Iya. Jadi dia dari
seneng warna. Ya, menyukai warna gitu ya. Ya, suka warna dan dia suka dengan gambar. Gambar, oke. Gambar. Nah, tapi ada orang yang nggak suka gambar loh. Betul enggak? Iya, ada. Iya, mah gambar apa ya gak pengaruh. Iya. Tapi ada orang yo, gambar lo berani beli berapa juta ya dia beli loh. Ya. 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 Nah, kemudian dia kalau mengingat itu dengan melihat, mula ning kelas ya, wingi nek Pak Guru tekokke. Enek bocah wis sing mripate iki mengawasi Pak Guru terus. Pak Guru ngalor ya ngalor, Pak Guru ngidul, Pak Guru linggih ya linggih. Nek Pak Guru njelaske biasanya pandangannya melihat apa? Bibirnya guru. Karena dia akan teringat ketika dia belajar, buka lagi di rumah bukunya. Iya. Dia ingat itu bibirnya gurunya itu ngucapnya apa. Nah, di situ. Oke. Dia orang visual. Kemudian orang visual ini dia mengutamakan penampilan. Oh. Nah, wis Ciri kedua nih ya. Iya. Nah, coba kamu Oke. lihat anak-anak itu, anak-anak SMA, SMP itu di rumah. Itu ada anak itu yang pokoknya kalau keluar rumah rapi. Kamarnya rapi. Oke. Ada enggak? Ada. Nah, ibu-ibu bisa lihat tuh. Ada. Tapi enek bocah kuwi meh kamare rapi, meh aut-autan ya wayah turu tetep turu ngono ae. Dia klambi ya ora ngelomprot ra setrikonan ngono ki ya teko PD, mangkat dolan ngono. Iya. Ada enggak kayak gitu? Ada. Nah, itu Ada. tuh. Nah, ini dua orang yang berbeda nih. Yang satu, dia kalau nggak rapi nggak berani keluar, nggak pede nih. Iya. Karena dia memang sukanya rapi. Dia mengutamakan penglihatan penampakan. Satu nih ya meh lunga ya teko yang penting nggo kathok, mangkat ngono ae. Ya toh? Iya. Yang satu harus rapi. Ya, itu orang visual. Nah, ciri kedua. Orang visual. Orang visual ini dia suka membaca. Artinya suka membaca itu dia lebih suka membaca daripada dibacakan. Oh. Lebih suka membaca daripada diskusi. Lebih suka membaca daripada dengar ke ceramah. Ya, Nah, orang rapi visual gitu ya. tentu saja dia rapi, terorganisir, terstruktur. Visual ini memang dia penempatan yang paling tepat atau yang paling banyak terjadi adalah pada ilmu-ilmu eksak. Oh. Secara akademis dominasinya ke situ ya. Iya, ilmu-ilmu pasti. Oke. Karena ilmu pasti itu lebih teratur. Memang peka terhadap benda-benda yang bentuknya visual. Oke. Ya wis otomatis wi. Ya. Karena melihat ya. Iya, di bangunan, arsitek, itu dia di visualnya itu memang orang-orang yang hasil daripada dominasi visual di sana. Ya. Ini kayaknya juga nih, saya jadi kepikiran mungkin yang diketahui kebanyakan dari kita gaya belajar ya yang seperti ini kali ya Pak Tum. Padahal ada 2+1 yang lain tadi ya. Iya. Oke. Ini dominasi Mas, dominasi. Dominasi, Dia ya. yang dominasinya visual. Oke. Visual itu ya dia menerima informasi ceramah ya tetap iso nangkep. Cuma Cuman ya dia tidak- kekuatannya dengan membaca lebih kuat daripada mendengarkan ceramah. Bisa jadi pendengar. Adakah Anda yang lebih senang membaca daripada mendengarkan? Iya. Nah, anak-anak visual ini karena dia ini memang yang konsentrasinya itu adalah pada penglihatan, maka ketika dia belajar itu tidak mudah terganggu oleh suara. Nah, anak-anak visual ini dia bisa dibantu dengan hal-hal yang sifatnya visual. Seperti apa? Peta belajar. Maka ada mapping itu loh Mas. Iya, alur belajar itu. Belajar itu mind mapping. Iya. Ada mind mapping ya, diagram, kemudian nek moco senenge di highlight. Iya. Dia seperti itu. Nah, dia miliknya anak-anak visual. Jadi ya. ciri-ciri ini visual mau oke banget Mas Arif. Iya, Ora apalah kabeh. Tapi Ya, ada yang sekitar sifatnya dengan penglihatan. Oke. Ya untuk anak-anak yang
Visual. Ini ciri-cirinya tadi ya Pak Tum ya, untuk mengetahui ya yang visual gitu ya. Visual gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ini Pak Tum, kita coba kaitkan ya, ini baru satu nih visual ya. Dengan misalnya ada orang tua semuanya kerja gitu ya. Ayahnya bekerja, ibunya juga karir gitu. Jadi kurang apa ya, mungkin interaksi di rumah kurang atau minimal gitu. Nah itu gimana Pak Tum? Ada tips enggak Pak Tum untuk bisa tadi mengobservasi kemudian mendapatkan oh ini gaya belajar anak gitu. Orang tuanya karir semua gitu. Orang tuanya karir semua. Orang tuanya karir semua. Anak mau mendapatkan. Ya bisa gurunya toh. Oh ke sana ya. Iya. Oke. Gurunya. Kolaborasi sama sekolah gitu ya. Betul. Izin menyampaikan keresahan saudari saya yang menjadi ibu dari anak-anak yang juga harus kerja gitu ya di pabrik atau di tempat-tempat di lembaga-lembaga gitu ya. Dan juga harus ngurus rumah gitu ya. Nah, jujur kadang sampai bingung dan juga stres kalau nggak ikut kerja, kebutuhannya banyak. Tapi capek juga menjalani. Nah, ini jujur tidak sempat mengurus bocah-bocah dalam bidang pendidikan. Nah, mungkin ada kesinambungan yang sama tadi ya Pak Tum ya. Nah, ini gimana ini Pak Tum? Problemnya ngono ya. Ya, jadi ya bekerja kemudian kurang maksimal untuk melayani anak gitu. Nah, ini keresahannya mungkin salah satu dari ibu-ibu zaman sekarang ya. Iya. Zaman sekarang karena kebutuhan itu berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu kan utamanya itu sing penting iso mangan kalau iso nyandang. Zaman dulu. Tapi sekarang itu kan tuntutannya banyak. Sehingga ibu-ibu sekarang itu juga harus bekerja, juga harus ngurus anak ya. Ya bisa jadi ibu-ibu ngono kuwi nek ra kuat bisa stres ya. Kalau dulu kan sandang pangan papan, sekarang kan sandang pangan papan internetan gitu ya. Iya, karena kalau dulu orang itu yang bekerja laki-laki. Ibu ning omah tok. Jadi kesel ngurusi omah karo anak tok. Saiki iso telu. Yo kerja, yo ngurus omah, yo ngurus anak. Oke. Nah, untuk yang barangkali ada yang mengalami keresahan seperti itu, yang pertama adalah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita dapat adalah yang terbaik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau Allah sudah memilih kita menjadi seperti itu, berarti kita yang ditunjuk oleh Allah sebagai orang yang mampu untuk menyelesaikannya. Ini cara-cara motivasinya ngono sik, Mas. Iya. Itu Bu ya. Awal ya. Ya Bu ya. Jadi dia dipilih oleh Allah mampu. Karena la yukallifullahu nafsan ila wus'aha. Jadi kalau sudah dibebani itu pasti dianggap mampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, karena dia sudah capek harus ngurus anak ya kan. Maka di tengah dia bekerja dan ngurus rumah itulah sebenarnya salah satu media dia mengajar anak. Di sela-sela kesibukan antara bekerja dan ngurus rumah. Oke. Gimana nih Pak Tum? Jadi misalnya ibu-ibu tadi misalnya kerja di pabrik misalnya. Kan berangkat pagi pulang sore. Nah, malam dia udah capek toh. Dia mesti ngurus rumah kan. Ada anak toh. Nah, ajaklah anak itu terlibat meskipun hanya melihat. Oke. Berarti ikut serta di aktivitas ibu nih. Iya, karena di situ akan membangun emosi yang dekat antara anak dengan ibu dengan anak. Jadi anaknya ini besok insya Allah akan semangat belajarnya tinggi. Karena apa? Saya akan belajar tinggi supaya bisa jadi orang sukses, supaya bisa membahagiakan ibu saya. Karena anaknya melihat langsung ibunya susah. Jadi yang namanya mengajari anak itu tidak harus mengajari baca, mengajari matematika, mengajari belajar sekolah, enggak. Tapi justru life skill ini yang paling utama. Oke. Mungkin saya jadi kebuka. Tadi saya mikirnya itu ternyata belajar itu ya tadi duduk di meja belajar, baca, nulis, ngitung kayak gitu. Ternyata enggak ya. Enggak ya. Termasuk life skill aktivitas harian life skill, itu ya. Aktivitas harian. Bagaimana cara nyuci piring, nyapu rumah, mencuci, libatkan.
Meskipun anak itu masih sangat kecil, meskipun isone didengkrengke ning kursi, diajak nyuci sambil ibunya ya karena sudah beriman kepada Allah ya sudah Islam ya kita nyebut tetap melantunkan kata-kata yang baik. Serepot apapun. Jadi serepot apapun, sepayah apapun seorang orang tua. Nah, kalau dia mengajak anaknya akan menjadi motivasi buat anaknya. Kulo wong tuaku, ibuku lho tenanan lho demi saya. Gitu. Ya. Maka tidak jarang orang-orang sukses itu ada yang berawal dari orang-orang yang dulunya adalah minus, tidak nol lagi. Tapi karena semangat yang kuat dari background masa lalunya. Itu mengenalkan hidup itu seperti ini. Gitu. Oke. Ada lagi Mas Arif? Siap. Oke, lanjut ini Pak Tum. Seorang ayah dari anak-anak yang kerja jauh di luar kota dan pulangnya tidak bisa menentu. Mungkin sebulan sekali, kemudian ada pertimbangan juga biaya gitu ya, transport dan lain sebagainya. Karena kerjanya di luar kota. Nah, bagaimana agar anak laki-laki tidak kehilangan sosok ayah? Sementara kalau ditelepon sebentar selak ngegame kalau sekarang mungkin ya anak-anak sekarang ya Pak Tum ya. Nah, motivasinya seperti apa nih? Ini sebagai ayah untuk menumbuhkan atau memberikan sosok keayahan gitu kepada anak, tapi kerjanya di luar kota ini Pak. Ya. Nah itu yang kedua, kembali lagi ya memang maka orang-orang itu kadang bener nek ngomong, meskipun ngomongnya rapati mikir. Jadi Gimana nih? Ngene lho, kan enek slogan ngene. Apa wae sinaune, mengko kuwi ujiane ekonomi. Oh iya. Paham dong? Oh iya. Wah ya Allah ya. Nah itu, jadi dengan tuntutan ekonomi itu tidak sedikit keluarga-keluarga yang sekarang ini di masyarakat banyak tidak sedikit yang mengharuskan suaminya bekerja di luar kota. Sehingga dengan bekerja di luar kota tadi intensitas ketemu antara ayah dengan istri, ayah dengan anak itu menjadi jarang. Nah, sementara kalau kita kembali ke teori, anak kecil itu harusnya didekatkan dengan ayah. Nah, salah satu cara ya sekarang alhamdulillah ada teknologi. Bisa video call kan? Video call. Lah nek kuwi curhatane jare mau nek video call anake selak pengen ngegame. Nah, ya kalau memang anak selak pengen ngegame ya bisa ditambah intensitasnya dalam teleponnya tadi, video call-nya tadi. Kan praktisnya ngono. Yang kedua, bagaimana agar anak ini mendapatkan sosok ayah? Ya ibunya sering cerita tentang perjuangan ayahnya. Nah, ayah itu pekerjaannya ini misalnya ditambang ya. Ini loh ayah itu pekerjaannya ini. Kirim itu foto ayahnya itu, kon suruh kirim itu. Ayahnya ning omah ya ngekon koncone, aku dipoto nih misalnya supir alat berat atau dia kerja mungkin bangunan ya kan. Kon moto kirim foto nih ke istrinya. Loh Dek, ayah bekerja loh Dek, supaya adik ini jadi orang yang baik, jadi orang yang sukses, bisa sekolah, yang berbakti kepada orang tua begitu. Nah, salah satunya itu. Baik, berarti memanfaatkan teknologi plus narasi dari sang ibu kepada anak itu ya tentang sosok sang ayah gitu ya Pak Tum ya. Lanjut Mas Rep, enek nerah. Kita lanjut Pak Tum. Bismillah, bolehkah kami nitip ngomongke anak pada mbae? Suami dodolan keliling, saya di pabrik. Pengasuhan anak ini dititipkan ke tempatnya si mbah. Itu karena bapak sama ibunya bekerja gitu ya. Ini kasusnya kalau ini ya bapaknya ini jualan keliling, ibunya ada di pabrik gitu. Nah ini nasihatnya seperti apa ini Pak Tum? Bolehkah kami nitip ngomong ke anak pada mbah? Oh iya. Ya kalau boleh tidak tanya mbah. Mbah kerso mboten gitu ya. Ya, kalau dari segi syariat ya sebaiknya kita tidak membebani orang tua. Yakin rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tadi sebenarnya ada solusi kalau anaknya memang masih kecil, bapaknya pedagang keliling. Kalau memang dagangan kelilingnya itu memungkinkan, boleh membawa anak. Iya. Boleh supaya apa?
ngajari sekalian. Ngajari dodol. Tapi dengan catatan kalau memungkinkan. Kalau ya, Pak Tom? memungkinkan, kalau tidak membahayakan. Ya. Misalnya keliling bakso, ya nggak motor ngono ya keliling bakso ya mungkin anaknya ngebak-baki ya nggak usah kan gitu. Tapi kalau misalnya pedagang kelilingnya ringan, hanya dagangnya misalnya asar sampai maghrib di kampungnya sendiri, boleh diajak keliling. Anaknya dijak melu dodolan. Lu masih kecil Pak, ya nggak apa-apa dilatih. Nah, dodolan ini termasuk gawean mulia. Semua pekerjaan adalah mulia untuk mencari rezeki yang halal. Nah, solusi itu. Diajak. Jadi solusi ini bisa kalau memang orang tuanya mbahnya tadi masih kuat dan memang seneng mbahnya ya nggak apa-apa, seneng kan gitu. Ya, Kuat putu dan ya. seneng ya. Kan gitu kan, bayi seneng anak putune ya senang. Tapi kalau sekiranya membebani, ya bisa jadi solusi kedua. Salah siji ngalah. Nah, utamanya sing ngalah sapa? Ibu. Aja engko sing ngalah sing gajine luwih sithik. Karena kebanyakan tidak sedikit loh, Mas. Oh iya ya. Jadi sing ngalah ku sing bayare luwih sithik. Nek ibune wis kadung bayare akeh sing ngalah bapakne, sehingga bapakne berubah profesi, masak, umbah-umbah, asah-asah. Ngono. Nah, ini tetap kita menempatkan laki-laki sebagai pemberi nafkah. Insya Allah nanti dimudahkan rezekinya. Atau opsi yang ketiga, bisa juga diajak belajar anaknya. Diajak tadi ya. Belajar kerja. Kalau kasusnya kan sekarang banyak itu penitipan anak itu Pak Tom. Gimana Pak Tom kalau solusinya ke sana gitu ya? Ya salah satunya sekarang beberapa orang tidak punya pilihan kecuali itu. Karena untuk bermental, untuk memutuskan kudu ngene iki ora gampang. Misalnya ya Tono karo Tini ya toh. Ki Tono karo Tini ki seloro-lorone misale wis entuk gawean. Padha-padha gaweane apik, penak, ya butuh, ya nek ditinggal eman-eman. Untuk memutuskan Tini kowe kudu ning omah. Kena aku sing kerja. Itu ya enggak gampang. Satu harus menjelaskan kepada istri. Dua, mental suami juga harus dikuatkan. Tidak hanya itu, mental dari dua keluarga. Karena tidak sedikit keluarga itu yang suami itu memberhentikan istrinya dari kerja, mertuanya terus komentar, "Lho aku wis nyekolahke anak dhuwur-dhuwur, entek akeh kok ora kerja eman-eman." Nah, suami harus bisa menjelaskan. Sekolahi adik ku kanggo minterke bocah-bocah to, Mbah. Nah, soal rezeki insyaallah bismillah mengko cukup. Tapi engko cukup ini kan ra kabeh wong wani ngomong yang ngono kuwi. Terutama orang-orang yang sedang berjuang. Enggak berani kata begitu karena apa? Dia sedang berjuang. Ngono diwodo iso. Kowe meni cukup deloken kuwi lho kondisine. Kan banyak kan? Seperti itu. Ya, berarti ada pertimbangan kebaikan dan keburukan juga ya Pak Tim, karena melibatkan dua sisi yang besar tadi ya. Iya. Ada lagi Mas? Kira-kira begitu tadi terkait dengan penitipan anak kepada mbah gitu ya. Nek mbah kerso kemudian masih sanggup tidak merepotkan ya tidak masalah gitu ya Pak Tim ya. Atau opsi berikutnya jika tidak mungkin diajak sekalian dengan catatan kalau memungkinkan gitu ya. Insyaallah. Baik. Kita lanjut nih Pak Tum. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru honorer. Bapak ngertoslah ya Allah, Bapak ngertoslah kalau guru honorer itu upahnya seberapa. Saya sebenarnya pengen keluar yang lebih banyak, keluar kerja lain yang lebih banyak bayarannya. Tapi saya pengen jadi guru. Nah, mohon arahannya nih Pak Tum. Baik, Mas Guru ya. Ya. Bismillah Indonesia aku kaya raya gemari palo jinawi. Amin. Bismillah. Nah, jadi di kenyataan lapangan ya buat Bapak Ibu guru tetap semangat ya. Terutama guru honorer. Ya. Guru honorer itu nun sewu kalau dilihat dari bayarannya memang bisa dikata bayaran yang betul-betul lillahi ta'ala. Karena kalau dihitung dari nominal itu tidak sedikit sing bak bu gawe tuku bensin. Utawa bak bu gawe apa? Apa kan ana sing kurang tuku bensin.
Ini guru honorer, guru honorer. Tapi kenapa sebagian orang itu bertahan jadi guru honorer? Karena mereka berharap suatu saat akan ikut mendapatkan takdir bahagia sejahtera. Ya nek guru ya arahe untuk sertifikasi utawa untuk impasing apa untuk pegawai negeri kan gitu. Iya. Nah, faktanya kan ngono. Nah, bagi para guru honorer yang ya pertama tetap semangat, rezeki Allah yang ngatur ya. Kalau memang Anda jiwanya guru ya tetaplah menjadi guru. Kalau Anda ingin guru yang misalnya guru itu ada 2 tujuan. Satu golek bayaran, satu memang pengabdian. Oke. Kalau pengabdian ya Anda tingkatkan ilmu Anda. Sekarang kan sekarang itu kan terbuka luas. Anda bisa create untuk tambahan tapi tidak keluar dari guru. Misalnya apa? Nulis. Anda sharing ilmu Anda bisa melalui artikel, bisa melalui dijual di e-book bisa. Iya. Atau Anda juga bisa bikin konten. Kemudian bisa sharing melalui konten itu. Sekarang bisa curhat. Banyak juga ya. Banyak begitu ya. Jadi konten kreator. Konten kreator, tapi yang tidak keluar dari situ juga kan gitu. Iya. Atau Anda juga bisa dengan opsi yang lain. Kalau misalnya Anda mampu, Anda bisa PPG dulu. Oh. Kan kalau guru honorer kok urut. Ya. Tidak sedikit takoni guru-guru sampai 5 tahun pun mengajar belum dapat sertifikasi. Iya. Nah, maka Anda bisa cegat tengah dengan apa? Ikut PPG dulu. Karena ikut PPG nanti akan diprioritaskan. Yap. Nah, kita ya harapannya para guru menjadi sejahtera. Himbauan kita ya kepada yayasan-yayasan yang meskipun mungkin muridnya gratis, mungkin muridnya bayarnya terjangkau, tapi para guru ini mohon diperhatikan kesejahteraannya ya dengan usahanya. Masih pengurus yayasan supaya berusaha. Berusaha kan iso pirang-pirang, iso dengan berwirausaha, dengan bagaimana caranya dari lembaganya itu dari lembaganya supaya guru-gurunya ini kopen, ya sejahtera supaya mereka lebih fokus dalam mengantarkan anak-anak itu. Tetap semangat Pak Guru. Anda punya teman yang banyak yang seperti itu. Insyaallah. Tapi luar biasa ya Pak Tim ya. Kalau enggak ada guru tuh saya sendiri pribadi sekarang ini membayangkan kayak mana saya dulu belajar gitu ya. Betul. Nek nggak ada bapak ibu guru juga gitu ya. Selain tadi dari orang tua tentunya ya. Ya ini apa namanya ini? Jariah insya Allah lah ya Pak Tum ya. Jariah. Dan hari ini tuh kalau kita lihat fakta, itu masih banyak guru-guru honorer. Mungkin di MIM Indonesia dan sebagainya. Terus yang bayarnya 400.000. Mangkate ping 20. Ya. Kan ping 20 karo ping 24. 20, 400 bagi 20 pira Mas? 400 bagi 20. Ya 5.000. Iya. Berarti seharinya itu 5.000. Oke. Donyone kaya ngono kuwi. Ya tapi apa namanya? Rada piye gitu ya. Apa namanya? Semangatnya untuk mencerdaskan adik-adik itu kan luar biasa nih Pak Tom. Iya. Ya insya Allah nanti ada takdir baik tadi atau mungkin ada rezeki dari yang lain gitu ya Pak Tom ya. Betul. Yang penting tetap bareng-bareng kita sama-sama menyiapkan generasi terbaik ya Pak Tom. Iya, harus kolaborasi dari semuanya. Ya maksudnya ngene-ngene kan pendengar nek sing wali murid barang kan gen melu. Mesti wali murid yang sekolah di kampung-kampung itu juga ikut perhatian. Oh ya Pak Guru gue ya butuh murid gitu. Kan realistisnya begitu. Iya. Sehat selalu pokoknya buat Pak Guru, Bu Guru. Iya. Dimanapun berada. Ngomong soal momong.